Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya, teman-teman? Semuanya semoga sehat selalu ya, dalam keadaan yang baik-baik saja. Meskipun dalam pandemi ini, kita dapat melaksanakan perkuliahan kali ini dengan penuh semangat. Oke, di pertemuan kali ini, selama beberapa menit ke depan, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran akidah akhlak. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Rusda Ayu Mandaniyah. Yang kedua, Ulfa Apriliatika. Yang ketiga, Muhammad Adam Wafi Abrisam. Yang keempat, Lila Magzuna. Yang kelima, Firda Zahratus Salsabila. Yang keenam, saya sendiri Azzaili Mizamzami. Dan yang ketujuh, Muhammad Irfan Azhari. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja simak materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami, yang mana materi pertama dipersilahkan dan akan dilanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusda Ayu Madaniyah, absen 3 dengan NIM 12201193057. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang pengertian prinsip pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak adalah proses perubahan, baik perubahan tingkah laku maupun pengetahuan, dengan melalui interaksi antara guru dan peserta didik di dalam kelas yang di dalamnya terdapat materi akidah akhlak. Akidah secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara mendalam dan benar lalu merealisasikan dalam perbuatannya. Sedangkan akidah dalam agama Islam berarti percaya sepenuhnya kepada keesaan Allah SWT, di mana Allah pemegang kekuasaan yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Apriliatika, absen 10. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran akidah akhlak. Terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik sia-sia. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh guru dalam rangka memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang pertama, menggairahkan peserta didik. Sebaiknya guru menghindari hal-hal yang bersifat monoton dan membosankan. Guru harus senantiasa memelihara minat peserta didik dalam belajar. Dalam hal ini, guru harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang kedua, memberikan harapan yang realistis. Guru harus memiliki informasi yang banyak tentang keberhasilan dan kegagalan akademik peserta didik di masa lalu. Pengetahuan tentang kemajuan yang dicapai dalam memenuhi tujuan mendorong terjadinya peningkatan usaha. Yang ketiga, memberi reward atau penghargaan. Penghargaan yang diberikan oleh guru berupa ujian, sanjungan, nilai yang baik atas keberhasilan yang diperolehnya akan memacu peserta didik untuk melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Yang keempat, mengarahkan. Guru senantiasa memberi arahan dengan cara menunjukkan hal-hal yang dilakukan dengan baik. Prinsip yang kedua ialah prinsip keaktifan. Aktif yang dimaksudkan ialah bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif dalam bertanya dan mengemukakan gagasan belajar. Seperti halnya dalam pembelajaran akidah akhlak, guru menciptakan suasana yang aktif sehingga siswa aktif dalam bertanya tentang materi pembelajaran dan aktif dalam berdiskusi. Prinsip yang ketiga ialah prinsip keterlibatan langsung. Keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran adalah penting. Keterlibatan langsung peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran dapat memberi pengalaman yang sama bagi setiap peserta
didik. Ia juga merasa diberi apresiasi oleh gurunya karena pada saat belajar, guru menghampiri setiap peserta didik dan menyapa satu persatu sambil menanyakan sejauh mana pengetahuannya terhadap materi yang telah diajarkan. Interaksi antara guru dan peserta didik menimbulkan semangat baru dalam belajar. Interaksi sistemik akan menimbulkan interaksi edukatif yang mampu mengoptimalkan proses pemahaman materi belajar yang berfokus pada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mbak Ulfa. Saya Azhmi Zamzami. Saya akan melanjutkan dari materi dari Mbak Ulfa. Yang keempat yaitu prinsip pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Intinya, kita itu mengulang suatu pengajaran kita agar suatu pengajaran itu masuk atau dapat dipahami secara langsung oleh anak didik. Salah satu teori pembelajaran yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi asosiasi atau koneksionisme. Dengan tokohnya yang terkenal yaitu Thorndike, mengeluarkan ada 3 prinsip atau hukum dalam belajar, yaitu yang pertama law of readiness, yang kedua law of accuracy, yang ketiga law of effects. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan peserta didik memahami syarat-syarat kemampuannya untuk suatu pembelajaran. Peserta didik akan belajar dengan mudah dan mengingat lebih lama tentang pengulangan yang sudah diberikan oleh suatu pengajaran. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu prinsip tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya memunculkan motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pembelajaran harus menantang. Intinya, apabila suatu tantangan itu akan menjadi suatu pondasi yang kokoh untuk anak didik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu prinsip perbedaan individual. Proses belajar akidah akhlak bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pembelajaran seyogyanya memperlihatkan perbedaan individual sehingga tujuan dari pembedaan individualisme yaitu agar kemudahan pencapaian tujuan belajar. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara, hasil, dan belajar peserta didik. Para ahli dapat mengklarifikasikan tipe-tipe belajar ada 4 macam, yaitu tipe auditif, visual, motorik, dan campuran. Selanjutnya, selain prinsip di atas, ada lagi prinsip-prinsip untuk memahami akidah akhlak sesuai dengan Rasulullah SAW, yaitu motivasi, fokus pembelajaran, tidak terlalu cepat, repetisi. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya ialah materi terkait karakteristik pembelajaran akidah akhlak. Tentunya dalam setiap pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan mata pelajaran ini dengan mata pelajaran yang lain. Adapun materi pembelajaran akidah akhlak mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama atau yang nomor 1, pendidikan akidah akhlak ialah mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam dan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk yang kedua, adapun prinsip dasar akidah akhlak adalah kepercayaan atau keyakinan yang terhujam dalam hati seorang yang diperkuat dengan dalil nakli dan akli, dan juga wijdani atau yang biasa disebut dengan perasaan tulus dalam meyakini dan mewujudkan rukun iman yang 6.
Yang ketiga, pelajaran akidah akhlak adalah salah satu rumpun pembelajaran agama di madrasah. Al-Quran dan hadis, akidah dan akhlak, syariah atau fikih, dan sejarah kebudayaan Islam yang secara integratif menjadi sumber nilai landasan normal spiritual yang kokoh dalam pengembangan keilmuan dan kajian keislaman, termasuk kajian yang terkait dengan ilmu dan teknologi serta seni dan budaya. Yang keempat, pembelajaran akidah akhlak tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai pengetahuan itu saja, tetapi yang penting ialah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan akidah dan akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir, yang nomor 5, tujuan dari pembelajaran akidah akhlak ialah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan serta memiliki akhlak yang mulia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Makhzuna, absen 24. Di sini saya akan menjabarkan materi analisis pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, landasan filosofis pembelajaran akidah akhlak. Sebagaimana diketahui bahwa dasar pokok utama dalam Islam adalah akidah atau keyakinan. Secara khusus, akidah berarti kepercayaan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Karakteristik materi akidah yaitu bersifat teologis, ideologis, mengutamakan keyakinan, dan memerlukan pembuktian. Yang kedua, kompetensi pembelajaran akidah akhlak. Standar kompetensi dari pembelajaran tauhid adalah peserta didik mampu memahami akidah pokok Islam dari Al-Quran dan Al-Hadis, mengetahui cara-cara meningkatkan keimanan sehingga keimanan meningkat, serta bisa memahami keimanan orang lain. Kemudian dari standar kompetensi tersebut dijabarkan lagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Yang ketiga, pendekatan sistem pembelajaran akidah akhlak. Proses belajar mengajar adalah suatu penataan yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi satu sama lain untuk memberikan kemudahan bagi siswa belajar. Penggunaan metodologi khusus untuk mendesain sistem pembelajaran. Metodologi khusus itu terdiri atas prosedur sistematik perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, kualitas pembelajaran akidah akhlak. Dalam pembelajaran akhlak dapat mengembangkan kecerdasan emosi dalam pembelajaran. Melalui kecerdasan emosi diharapkan semua unsur yang terlibat dalam pendidikan dan pembelajaran dapat memahami diri dari lingkungannya secara tepat, memiliki rasa percaya diri, tidak iri hati, dengki, cemas, takut, murung, tidak putus asa, dan tidak mudah marah. Kecerdasan emosional dapat menjadikan seorang peserta didik lebih jujur, disiplin, tulus pada diri sendiri, dan meningkatkan potensi serta mengintegrasikan tujuan belajar ke dalam tujuan hidupnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Zaratus Salsabila, absen 31, NIM 12201193262. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap perilaku peserta didik. Yang pertama, peserta didik lebih rajin melaksanakan ibadah sholat, puasa, dan perintah-perintah agama yang lainnya. Di sini membuktikan bahwa peserta didik menguasai materi serta memahami tentang ajaran Islam dari segi materi akidah akhlak. Kedua, perilaku sosial. Perilaku sosial adalah kegiatan yang berhubungan dengan pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah laku dan belajar memainkan peran sosial, serta upaya mengembangkan sikap sosial yang dapat diterima oleh orang lain. Jadi,
Di sini siswa mampu menunjukkan sikap sosial yang baik dan benar sebagai sesuatu bentuk perilaku yang berhubungan dengan orang lain agar menjadi makhluk sosial yang dewasa dan bermanfaat bagi orang lain. Mengenai bagaimana seharusnya hubungan antara individu antara individu dengan orang lain, yakni pola atau proses hubungan yang dapat menimbulkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seluruh individu yang terlibat. Islam mengonsep bahwa kehidupan itu harus berlandaskan perilaku sosial. Di antaranya, pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tepat waktu. Dengan terlaksananya sebuah tanggung jawab akan memberikan manfaat baik secara sosial maupun individual. Biasanya siswa yang memiliki tanggung jawab, dia lebih memiliki sifat atau karakter yang disiplin. Yang kedua, tolong menolong. Tolong menolong dalam Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ta'awun. Namun, tolong menolong yang dimaksud di sini itu adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan ya. Oleh sebab itu, sifat dan perilaku ini termasuk akhlak terpuji dalam agama Islam. Siswa yang memiliki sikap sosial, suka menolong, dia akan lebih ringan tangan kepada temannya dan orang lain, suka menolong tanpa pamrih, dan memiliki sifat empati dan simpati yang tinggi. Ketiga, menghormati orang lain. Siswa adalah orang yang belajar kepada guru, sedangkan guru adalah orang yang sangat besar jasanya dalam memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan mental kepada siswa. Oleh karena itu, siswa wajib berbuat baik kepada guru dalam arti menghormati, memuliakan dengan ucapan dan perbuatan sebagai balas jasa atas kebaikan yang diberikan. Nah, jadi siswa itu adab asor kepada orang lain dan orang yang lebih tua kepada dia. Dan yang keempat, sopan santun. Sopan santun ialah kebiasaan dalam berbicara, bergaul, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sopan santun ini hendaknya selalu dimiliki, ditanam, dan dipegangi oleh seorang anak agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Di antaranya adalah kerenggangan anak dengan orang tua, siswa dengan guru, dan peserta didik dengan teman sebayanya, karena anak tidak mempunyai sikap sopan santun. Nah, karena si anak ini memiliki attitude yang buruk atau tidak memiliki sopan santun yang baik, jadi anak ini tidak memiliki teman. Oleh karena itu, pembelajaran akidah akhlak sangat berpengaruh dalam proses pembentukan karakter siswa. Perilaku sopan santun ini dalam berinteraksi sosial sangat penting. Artinya, perilaku sopan santun ini termasuk salah satu penunjang baik atau buruk akhlak seseorang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan pembahasan akan dilanjutkan dengan saudara Irfan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifat Azhari, absen 45. Saya akan meneruskan pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Bella. Dari pengaruh pembelajaran akidah akhlak terdapat perilaku peserta didik seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Bella. Terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku dan faktor pembentuk perilaku diri siswa itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku itu ada 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran nativisme, yang kedua yaitu aliran empirisme, yang ketiga aliran konvergensi. Aliran nativisme yaitu mempunyai pembawaan yang kuat sehingga tidak dapat menerima pengaruh dari luar. Aliran empirisme
yaitu bahwa perkembangan individu semata-mata dimungkinkan dan ditentukan oleh faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi, yaitu berpendapat bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor dasar maupun lingkungan. Yang keduanya memainkan peranan penting. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor pembentukan perilaku. Ada dua faktor perilaku di antara lain, yaitu yang pertama faktor internal. Nah, faktor internal tersendiri terbagi menjadi dua faktor, yaitu insting biologis terbagi menjadi tiga faktor. Yang pertama insting biologis, yang kedua kebutuhan psikologis, yang ketiga kebutuhan pemikiran. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor eksternal. Faktor eksternal tersendiri terbagi menjadi tiga faktor, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga lingkungan pendidikan. Saya akan menjelaskan dari faktor internal. Yang bagian pertama yaitu insting biologis, seperti lapar yang mendorong manusia untuk makan dan haus mendorong manusia untuk minum. Yang kedua yaitu kebutuhan psikologis, yaitu seperti kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, menerima, dan aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu kebutuhan pemikiran, yaitu kumulasi informasi yang membentuk cara berpikir seseorang. Maka pengetahuan mitos dan agama masuk dalam benak seorang akan mempengaruhi cara berpikir, selanjutnya mempengaruhi cara perilakunya. Baik, lalu faktor eksternal. Bagian yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling pertama dalam membentuk karakteristik diri anak. Anak merupakan penerus pembangunan nasional, oleh karenanya anak harus diajarkan untuk memiliki karakter yang kokoh serta memiliki jati diri dirinya. Yang kedua lingkungan sosial, yaitu lingkungan tempat anak berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat akan membentuk piranti sistem sosial, ekonomi, dan politik, sesuatu yang biasa disebut dengan budaya. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana anak memperoleh pengetahuan. Institusi pendidikan formal yang sekarang mengambil begitu banyak waktu Tuhan setiap orang. Mungkin itu dari pemaparan saya. Sekian. Nah, tadi itu sedikit pemaparan materi dari kelompok kami yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian dari kelompok kami. Dengan ini pemaparan materi dari kelompok kami hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.